Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pagi ini kita berada lagi di kebun kita, Markas Madu. Nah, kali ini kita ingin membahas terkait dengan lebah Trigona biroi yang bisa dipecah koloni tanpa adanya telur ratu. Saya mungkin tidak secara spesifik berkaitan dengan pemecahan lebah trigona itu ya, tetapi pada hari ini saya ingin sampaikan bahwa ketika kami mendapati lebah trigona, khususnya Trigona biroi di alam, kami mendapati katakan dalam satu pohon itu memiliki panjang di atas 50 cm. Nah, seperti contoh yang ini, antara koloni lebah trigona yang ini dengan yang ini, itu sebenarnya satu koloni. Sebelumnya satu koloni, bisa dilihat dari bentuk pohon atau log orinya ini sama ya, gitu sama. Nah, pada kesempatan ini kita ingin membahas, dan awalnya koloni yang ini begitu sangat lemah gitu, karena memang bagian atasnya, ini bagian atas aslinya yang ada di alam itu seperti ini, bisa kita lihat. Nah, tapi oleh kami kemudian dipotong dua, sisakan yang ini sekitar 50 cm, yang ini juga sekitar 50 cm. Karena terkadang yang kita dapatkan di alam, di dalam log itu, koloni lebah Trigona biroi itu memiliki panjang bahkan sampai 1 meter. Itu yang kami potong dua. Nah, pada saat kita ambil itu, ini sangat lemah dan sangat kurang sekali dari koloni lebahnya. Tapi sekarang kita bisa melihat ini sudah sangat sudah begitu sangat aktif ya, bahwa koloni lebah ini sudah berkembang, artinya sudah ada ratu di dalam yang bertelur, yang kemudian berkembang biak. Nah, yang ini, nah itu saya tidak mengambil atau tidak mengidentifikasi adanya telur ratu, hanya sekedar langsung memotong karena panjangnya 1 meter, jadi hanya dipotong dua, maka jadilah seperti ini. Nah, ini barangkali yang dikatakan bahwa Trigona biroi itu bisa dipecah koloni meskipun dia tidak memiliki sang ratu, jadi seperti itu. Nah, selain daripada yang ini, ada juga koloni lebah kami yang ini juga satu koloni, yang ini sama yang ini satu koloni, awalnya satu koloni, karena dia memiliki panjang sarang di pohon gamal itu, ya kami potong dua. Ini satu sekitar kurang lebih 50 cm, ini juga 50 cm, ya kami potong dua gitu. Nah, alhamdulillah ini juga berhasil menjadikan koloni lebah Trigona biroi kami itu menjadi dua koloni gitu. Nah, ini koloni yang kedua. Jadi koloni utamanya adalah yang ini, koloni utamanya adalah yang ini, karena ini corong asli yang ada di alam itu. Oleh kami kemudian membuat corong buatan di sini. Jadi setelah kami pangkas, potong dua lognya, kemudian bagian atas itu kami kikis sedikit saja sehingga membentuk coakan begitu, dan kemudian kita tutup dengan triplek dan dikasih topping di atas. Menjadilah lubang lubang keluar masuk dari
corong keluar masuk dari lebah Trigona biroi ini. Nah, itu mungkin sekilas berkaitan dengan koloni lebah Trigona, khususnya biroi yang sangat mudah dipecah koloni, dan kami alami sendiri bagaimana kemudian lebah ini begitu mudah untuk berkembang biak, begitu mudah membentuk kembali koloni baru gitu. Curiga kami sih sebenarnya bukan tanpa ratu ya, tetapi memang karena koloni biroi ini begitu banyak, maka kemungkinan pada saat kita memotong loknya itu ada ratu muda yang sudah menetas di bagian bawah gitu. Itulah yang membuat koloni lebah itu akhirnya ketika pisah dengan ratu lamanya, maka dia mengangkat ratu baru itu menjadi ratu yang akhirnya siap berproduksi gitu. Jadi seperti itu sebenarnya, bukan berarti memang tidak ada ratu. Ratu itu sebenarnya ada gitu. Jadi barangkali seperti itu untuk spekulasi saat ini ya. Jadi kita belum mengetahui lebih detail atau secara ilmiah berkaitan dengan itu, hanya sebatas dugaan berdasarkan pengalaman. Ini tidak menjadi ilmu ilmu yang bisa dipegang secara penuh, tapi membutuhkan penelitian lebih lanjut gitu. Nah, dan juga dulu koloni ini juga cuman pada saat terjadi tragedi kebakaran kebun, nah ternyata satu koloninya akhirnya terbakar gitu. Yang bisa diselamatkan hanya satu ini, seperti itu ya. Itu mungkin terkait dengan gampangnya koloni lebah Trigona biroi Sulawesi ini pecah koloni. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.